Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada mata kuliah ilmu akhlak tasawuf ini, saya Safna binti Astuti dari kelas 1 MDB akan sedikit menjelaskan PowerPoint saya yang bertemakan akhlak yang muncul dari ibadah thaharah dan sholat. Mulai dari pengertian, bersuci ialah cara hidup yang sempurna syariatnya dan lengkap tata cara pengamalannya. Sedangkan secara bahasa, thaharah berarti bersih dan suci dari kotoran. Menurut istilah, thaharah ialah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Macam-macam thaharah ada dua. Yang pertama thaharah ma'nawiyah, yang kedua thaharah hissiyah. Thaharah ma'nawiyah, thaharah yang menyangkut dengan rohani atau hati. Thaharah ini bersuci dari syirik dan maksiat. Sedangkan thaharah yang kedua yaitu thaharah hissiyah yang berkaitan dengan badan atau jasmani, adalah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, najis, dan segala jenis kotoran. Thaharah hissiyah ini dibagi menjadi dua, yaitu thaharah hukmiyah dan thaharah hakikiyah. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, hadas yang ada pada anggota seluruh tubuh. Di antara penyebabnya ialah haid, nifas, berhubungan seksual, dan yang lainnya. Namun yang hadas kecil, hadas yang ada pada anggota wudhu. Di antara penyebabnya, buang air kecil, buang air besar, kentut, dan keluarnya air mazi, dan lain-lain. Hukum thaharah. Thaharah atau bersuci hukumnya wajib bagi umat muslim. Andainya seseorang itu mengerjakan ibadah sholat, tetapi belum bersuci atau membersihkan diri, baik dari segi badan, pakaian, maupun tempat, maka ibadah sholatnya itu dikira tidak sah. Akhlak dalam thaharah. Banyak sekali akhlak yang ada dalam thaharah, diantaranya 1. Buang air dilakukan di tempat yang tertutup. Yang kedua, tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Yang ketiga, tidak boleh buang air kecil pada air yang menggenang, di bawah tanaman yang sedang berbuah maupun lubang. Yang keempat, tidak buang air kecil di tempat yang keras atau tempat bertiupnya angin. Yang kelima, masuk toilet dahulukan kaki kiri dan keluar dahulukan kaki kanan. Dan jangan lupa doanya. Next, tidak boleh buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tidak boleh membawa sesuatu yang memuat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan air seni secara tuntas dengan cara berdehem dan menarik-narik kemaluan bagi laki-laki sebanyak 3 kali, serta mengurut atau memijat kemaluan dari atas ke bawah sampai benar-benar tuntas. Pengertian sholat. Sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim dan juga merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Bahkan tetap diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang sakit. Fungsi sholat. Banyak sekali fungsi sholat, diantaranya yang pertama sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai pemancing rezeki. Yang ketiga, dari air wudhunya akan menambah semangat. Dan yang keempat, selain kecantikan yang dapat terlihat dan terpancar secara lahiriah, sholat juga membentuk kecantikan batin. Macam-macam sholat. Ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib ada 5 waktu, yaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Untuk sholat sunnah, yang pertama yaitu sunnah tahajud, yang lebih utama dilakukan di sepertiga malam setelah tidur. Yang kedua sholat duha.
Yang ketiga, sholat rawatib, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat wajib dari ketentuan tertentu. Yang keempat, sunnah tahiyatul masjid, yang dilakukan sebelum duduk di masjid atau baru datang ke masjid. Yang kelima, sunnah syukur wudhu. Yang keenam, sunnah hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketujuh, sunnah gerhana, matahari dan bulan. Yang kedelapan, sunnah istikharah. Dan yang kesembilan, sunnah istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Berikut referensinya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.